Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuka ila kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, dan pada hari ini kita akan membahas hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hal yang bisa membatalkan puasa itu ada dua perkara. Bisa jadi di situ membatalkan puasanya itu sendiri, bisa jadi membatalkan pahala puasa. Artinya puasanya tetap sah, hanya saja pahalanya tidak ada. Yang pertama akan kita bahas adalah perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan pahala puasa, berarti puasanya tetap sah, hanya saja pahalanya tidak ada. Kalau dalam istilah fikihnya disebut muhbitat. Kalau membatalkan puasa namanya mubtilat. Ada muhbitat, itu menghilangkan, membatalkan pahala puasa. Kalau mubtilat, itu membatalkan puasa itu sendiri. Yang pertama akan kita bahas adalah muhbitat, yang membatalkan pahala puasa. Ini berdasar dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kok bisa? Ya karena pahalanya tidak dapat apa-apa. Setidaknya ada enam hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Pertama, al-ghibatu, yaitu ghibah, menggunjing, menggosip, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, itu namanya ghibah. Ghibah itu walaupun sesuai dengan kenyataan itu tetap disebut ghibah dan berdosa. Ghibah itu tetap berdosa walaupun sesuai dengan kenyataan. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, atadru namal ghibah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kemudian para sahabatnya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu kamu menyebutkan dengan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu di belakangnya, itu namanya ghibah. In kana fihi ma taqulu faqad tabtahu, walaupun yang kamu ucapkan itu sesuai dengan apa kenyataannya, maka kamu sudah termasuk orang yang menghibah. Tapi jika tidak sesuai dengan kenyataan, maka kamu sudah memfitnah. Kalau dalam istilah bahasa Indonesianya, kalau istilah Arabnya itu buhtan. Walaupun di depannya itu tidak termasuk ghibah, tapi juga termasuk hal yang juga dilarang, yaitu mencela, menjelek-jelekkan. Ya sama. Kadang-kadang kan ada orang alasannya, mumpung ada di depan kita, mumpung ada orangnya, kita bicarakan tidak apa-apa. Iya, tidak termasuk ghibah, tapi masuk yang lain. Bahtah itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu bahtah. Ghibah. Salah satu bahaya ghibah itu pertama, pahala dari orang yang menghibah ini akan diberikan kepada orang yang dighibah. Pahala yang
orang yang menghibah ini akan diberikan kepada orang yang dighibah. Makanya tidak heran kalau nanti ada seorang hamba yang menerima buku catatan amalnya, ternyata buku catatan amalnya banyak yang kosong. Padahal dulu ketika di dunia dia sudah sholat, baca Quran, zikir, iktikaf, baca sholawat, cari ilmu, tiba-tiba kosong semuanya. Pahala-pahalanya itu kosong semuanya. Pahala-pahalanya itu kosong semuanya. Sehingga dia bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kemana semua ini? Pahala-pahala ini kok tidak ada? Kemana semua? Kemudian Allah menjawab, itu disebabkan karena kamu menghibah orang lain, sehingga pahalanya habis. Nah, ini hal yang membahayakan. Kalau kita mau berpikir secara cerdas, kita sudah bersusah payah tiap hari mengumpulkan pahala dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan ibadah, ternyata habis kita berikan kepada orang lain secara cuma-cuma. Diibaratkan seperti orang kerja itu. Kerja dari hari pertama sampai akhir bulan, mengumpulkan uang kan ya? Mengumpulkan uang. Setelah dapat uang dikasihkan kepada orang lain, yaitu gambarannya orang ghibah. Dan orang yang dighibah itu nanti ketika di hadapan Allah juga akan mendapatkan kejutan. Ketika menerima buku catatan amalnya, tiba-tiba ada banyak tulisan pahala di situ. Tiba-tiba ada pahala baca Quran, pahala puasa, pahala zikir, pahala sedekah, pahala cari ilmu. Kok tiba-tiba ada semuanya? Sehingga orang ini nanti akan bertanya kepada Allah, ya Allah, ini apa tidak salah buku catatan amalnya? Tidak, itu hadiah dari mereka yang ghibah kepada kamu itu. Makanya kita harus benar-benar hati-hati. Kita sudah susah payah, jangan sampai pahalanya tiba-tiba hilang. Jangan sampai pahalanya tiba-tiba hilang. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, seandainya aku menghibah, maka aku akan menghibah kepada kedua orang tuaku. Kenapa? Ya karena yang lebih berhak untuk mendapatkan pahala ya orang tuanya. Makanya kita itu jangan sampai menghabiskan waktu dan tenaga untuk membuang pahala sia-sia. Makanya ketika Imam Hasan al-Basri ketika mendapatkan kabar ada orang yang menghibah kepada beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau mengirimkan makanan dan minuman yang sangat enak, yang sangat lezat. Kemudian titip salam kepada orang yang menghibah itu, terima kasih banyak dan mohon maaf saya masih belum bisa membalas dengan sebaik-baiknya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang dikasihkan makanan, sedangkan yang ghibah itu yang dikasihkan adalah pahala. Kita itu tidak usah susah-susah. Kalau diomongkan orang di belakang, ya berarti kita sedang berada di depan kan gitu. Tidak usah susah-susah. Kita tidak usah cari pahala, pahala datang sendiri. Ghibah itu sangat bahaya. Dan kalau kita itu melihat ada keburukan yang ada pada diri orang lain, yang harus kita lakukan bukan ghibah. Ini kan ghibah itu salah satu faktornya karena kita melihat sesuatu yang menurut kita tidak bagus, kita tidak suka kepada sesuatu yang dilakukan oleh orang lain kan ya. Salah satu faktornya. Ketika kita melihat keburukan yang ada pada diri orang lain, yang pertama yang harus kita lakukan sesuai yang dijelaskan oleh Imam Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Pertama, kita ajak ngomong berdua empat mata. Mestinya kamu seperti ini, jangan di depan orang lain. Kita ajak ngobrol berdua empat mata, kita nasihati. Kalau misalkan kita tidak bisa untuk seperti itu, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang lain, yaitu dengan kita menghibah kepada orang itu. Misalkan kalau kita melihat kesalahan, seakan-akan kita sudah tidak bisa, kayaknya saya tidak bisa nasihati orang itu. Ini kan satu kesalahan juga. Jangan sampai ditambah satu kesalahan yang lain, yaitu kita menghibah di belakangnya, sehingga kita melakukan dua kesalahan sekaligus. Walaupun sebenarnya juga ada ghibah yang diperbolehkan. Ada beberapa, ya, kalau tidak salah ada 7 apa 8. Kalau dibahas sekarang nanti panjang. Salah satu diantaranya ketika
minta hukum kepada orang yang ahli di bidang hukum fikih misalkan. Misalnya begini, ini bagaimana hukumnya saya ini dipukul sama suami. Ini kan bicarakan keburukan orang. Tapi demi untuk minta fatwa, minta solusi hukum ini gimana, hukumnya bagaimana, apakah saya masih jadi istrinya atau bagaimana, otomatis. Atau untuk sebuah kriminal, misalkan orang lapor ke polisi, ya masa tidak disebutkan kesalahannya, takut ghibah, ya susah, gimana caranya? Ya harus ngomong, saya dirampok, saya dilecehkan, saya dipukul. Otomatis ini kan membicarakan keburukan orang semua. Tapi untuk sebuah hukum, ya boleh-boleh saja. Ada beberapa hal, insya Allah nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Dan sebenarnya sudah kita bahas, sudah ada videonya juga. Ghibah yang diperbolehkan sudah ada. Karenanya jangan sampai ketika kita melakukan puasa, jangan sampai kita menggibah. Kadang-kadang juga ada orang itu ngomong, mumpung belum puasa kita ghibah sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang seperti itu. Ya sama saja, baik ketika puasa maupun ketika tidak puasa sama-sama dosa. Hanya saja kalau maksiat dilakukan di bulan yang mulia itu dosanya berlipat-lipat. Sebagaimana maksiat ketika dilakukan di tempat mulia itu juga dosanya berlipat-lipat. Satu contoh misalkan mencuri. Mencuri itu hukumnya apa? Haram ya? Haram. Misalkan mencuri di terminal. Di terminal haram. Mencuri di masjid sama, haram. Tapi karena masjid ini adalah tempat mulia, dosanya itu beda, lebih besar mencuri di masjid. Di pondok juga seperti itu. Kadang-kadang di pondok itu sudah menjadi tradisi mencuri itu. Sudah menjadi kebiasaan. Ini salah satu penyakit yang harus diberantas. Bisa menjadikan ilmunya itu tidak manfaat. Itu ghibah. Bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi kalau ada orang puasa ghibah, puasanya tetap sah, tapi pahalanya batal, pahalanya hilang. Termasuk ghibah itu melihat acara di TV, acara gosip. Gosip itu kadang-kadang yang dibahas ya aibnya orang. Walaupun acara gosip juga kadang-kadang yang dibahas bukan itu. Ada berita bahagia, tapi kadang-kadang perseteruan, kan gitu. Kita menikmati, dihindari seperti itu. Ghibah itu tidak harus ngomong. Walaupun kita diem di satu majelis ghibah, tapi kita menikmati ghibah itu sendiri, itu juga bagian dari ghibah yang kita juga tetap mendapatkan dosanya. Kadang-kadang orang yang tidak ikut menghibah tapi menyemangati itu jauh lebih besar dosanya. Misalkan ada si fulan ngomong, oh si A itu begini. Oh masa iya? Saya kok tidak percaya. Ini hal-hal pertanyaan yang seakan-akan membenarkan tapi justru menyemangati orang untuk ghibah. Sudahlah, kita sudahi kebiasaan menghibah. Kita sudah krisis pahala, jangan sampai pahala kita benar-benar habis. Ya butuh latihan. Tidak bisa langsung seketika langsung stop. Tidak bisa ghibah itu ya susah. Ya minimal misalnya, ya semua butuh latihan. Misalnya kalau sehari ghibahnya itu 100 kali, ya minimal latihan dulu jadi 99 kali. Besoknya lagi berkurang lagi, begitu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena kalau langsung itu biasanya susah, dan setan tuh biasanya agak besar godaannya kalau seperti itu. Ini yang pertama, ghibah. Yang kedua adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? Adu domba. Kasihan itu hewan-hewan dijadikan korban semuanya. Kambing hitam, adu domba, padahal yang diadu ya bukan buaya darat. Apalagi ada kucing garong. Kenapa harus hewan semua yang disalahkan? Manusia tidak mau disalahkan. Semuanya disalahkan adalah hewan. Namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Paham ya mengadu domba ya?
Mengadu domba ini sangat bahaya sekali. Pernah diceritakan dulu waktu zamannya Nabi Musa, pernah lama tidak turun hujan, sampai Nabi Musa dan kaumnya itu selama 3 hari berturut-turut minta diturunkan hujan oleh Allah, tidak dikasih hujan sama Allah. Kemudian Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, inna fikum rajulan nammaman fala astajibu lakum wa huwa fikum. Sesungguhnya di antara kalian itu ada seorang laki-laki yang suka mengadu domba, maka aku tidak akan mengijabahi, tidak akan mengabulkan doa-doa kalian selama dia ada di situ, kata Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabbi, man huwa hatta nukhrijahu min bainina. Siapa yang laki-laki yang suka mengadu domba itu, akan saya keluarkan di kelompok kita itu. Kata Allah, aku ini melarang mengadu domba, kamu kok suruh aku adu domba tambah. Sehingga Allah itu kemudian memberikan pesan kepada Nabi Musa agar semuanya bertaubat, menyesal terhadap apa-apa yang dilakukan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah, termasuk adu domba, sehingga setelah bertaubat semuanya langsung turun hujan dari langit dengan begitu sangat deras. Ini adu domba. Ada satu cerita yang lain disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Dulu itu ada orang yang jual budak. Kalau dulu kan masih ada perbudakan ya, sekarang tidak ada. Tapi kita dalam makna yang lain seringkali menjadi budak. Budak keinginan, budak nafsu, budak syahwat, budak budak uang, harta. Seringkali kita diperbudak oleh keinginan kita sendiri yang tidak baik. Dulu itu ada orang jual budak. Ada satu orang yang jual budak itu, budaknya punya satu kelemahan, dia itu suka mengadu domba. Sehingga ketika dijual itu tidak ada yang beli. Akhirnya ada satu orang yang beli. Oh, mumpung murah ini, tidak apa-apa lah, adu domba tidak apa-apa. Mumpung murah ini harganya. Anggap saja misalkan ada harga standarnya itu 1 juta, ini dijual separohnya 500.000 misalnya, begitu. Akhirnya dibeli sama orang itu. Karena dulu itu kan budak itu kan kayak barang, bisa diperjualbelikan dan bisa diapa-apakan. Kalau budaknya perempuan ya seakan-akan seperti istri, boleh diapa-apakan, disuruh-suruh diapakan, boleh dipekerjakan, boleh, tanpa harus digaji. Sehingga ini dibeli oleh seseorang. Setelah beberapa hari berlalu, ya namanya budak yang punya kekurangan ya, punya kekurangan suka mengadu domba, muncul itu sifatnya. Akhirnya budak ini bilang kepada istri dari majikannya ini. Apa bilangnya? Annahu yuridu at-tazawuja bi ghairika awit tasarri. Suamimu itu pengen nikah lagi atau pengen cari selir. Terus bagaimana caranya agar suami saya itu tidak nikah lagi atau cari selir, biar cinta sama saya? Gampang itu caranya. Kamu ambil pisau, nanti kamu cukur, kamu potong itu rambut yang ada di jenggotnya itu. Itu nanti suamimu jatuh cinta lagi sama kamu dan tidak mungkin nikah lagi. Dan dia percaya itu, istri dari majikannya itu. Setelah itu sudah datang kepada suaminya. Apa budak ini bilang apa? Nanti malam itu istrimu itu bawa pisau, dia mau bunuh kamu. Masa? Kamu jangan bohong. Iya betul. Kalau tidak percaya lihat saja nanti malam itu. Terus apa yang harus saya lakukan? Kamu pura-pura tidur saja untuk membuktikan. Pura-pura tidur untuk membuktikan. Sehingga benar itu. Pada malam harinya itu istrinya benar-benar bawa pisau. Padahal niatnya bukan bunuh, tapi pengen motong satu helai rambut yang ada di jenggotnya itu. Dia yang laki-laki ini suaminya pura-pura tidur. Setelah dilihat benar-benar bawa pisau itu, setelah mendekat, akhirnya pisaunya direbut, langsung dibunuhlah ini istrinya. Mati. Dan ketika sudah istrinya mati, ketahuan sama keluarga dari istrinya. Sehingga
laki-laki ini dibunuh dan terjadilah pembunuhan antar dua keluarga disebabkan karena an-namimah, adu domba ini. Makanya adu domba itu sangat berbahaya. Adu domba, ghibah, kalau dulu mungkin masih tidak semudah yang sekarang. Dulu masih belum ada medsos. Sekarang bisa ghibah di medsos, di Facebook, di WA, di Twitter, Instagram, Telegram, di mana lagi, TikTok, semuanya bisa ghibah itu. Makanya sebenarnya bisa jadi para pemimpin itu dosanya banyak habis dighibahi oleh banyak orang itu. Kita jangan merasa mulia kita itu seakan-akan banyak pahala. Justru bisa jadi mereka yang jadi pemimpin itu pahalanya habis dighibahi oleh banyak orang itu. Bisa lewat medsos itu. Adu domba, ghibah juga sama. Bisa lewat medsos itu bisa. Yang kedua ini. Yang ketiga, al-kadzibu. Apa artinya? Bohong. Bohong ini juga bisa menghilangkan pahala puasa. Dan bahkan sifat bohong ini bisa menyebabkan iman seseorang itu tidak berkualitas. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Yang bohong itu orang yang tidak beriman, kata Allah. Artinya bukan berarti kita tidak beriman, kenyataannya kita tidak beriman. Artinya ada yang bermasalah dengan iman kita kalau kita bohong. Ada yang bermasalah dengan iman kita kalau kita bohong. Makanya bohong itu termasuk bisa menurunkan kualitas keimanan kita. Disebutkan oleh ulama bahwasanya walaupun kepada anaknya pun tidak boleh bohong agar tidak mengajari anak untuk berbohong. Contohnya gimana? Contohnya gimana bohong kepada anak? Biasanya anak-anak kecil itu. Kalau misalkan iya. Gimana? Iya. Harimau dari mana itu? Ya contoh kayak gitu contohnya. Nanti kalau tidak tidur ada hantu. Giliran keluar hantunya betul, takut. Bagian dari hal-hal yang sepele tapi itu tidak diperbolehkan. Bahkan Imam Bukhari pernah mau mencari hadis dari seseorang yang terkenal bahwa dia banyak meriwayatkan hadis, tapi karena manggil hewan padahal tidak bawa makanan, akhirnya hewannya datang, akhirnya Imam Bukhari tidak jadi ngambil hadis dari orang itu. Karena apa? Karena bohong, padahal bohongnya kepada hewan. Apakah ada bohong yang diperbolehkan? Ya, ada. Salah satu di antaranya untuk peperangan. Ya, misalkan ditanya misalkan siapa namanya? Mana si fulan? Apakah bersembunyi di sini? Ya bilang saja tidak. Kenapa? Ya karena kalau kita jujur nanti bakal dibunuh. Kalau orang-orang dulu itu setengah semi bohong, semi jujur. Biasanya kalau ditanya, apakah ada fulan di sini? Di sini tidak ada fulan. Nunjuk ini. Ya benar di sini kan tidak ada. Ini kalau kita pengen agak sedikit selamat ya, begini. Jadi kalau ditanya orang ini ada ilmunya nih. Apakah di sini ada si fulan? Di sini tidak ada. Sini maksudnya. Kita kan nunjuk sini. Kan jelas tidak ada, mana kan tidak ada. Adanya di belakang. Tidak apa-apa seperti itu. Kalau demi untuk kebaikan tidak apa-apa. Yang kedua, mendamaikan dua orang yang berselisih, tidak apa-apa bohong. Dua teman yang asalnya akrab tiba-tiba tidak akrab. Ya kita bilang saja kepada si A, si B itu sebenarnya begini, kamu itu salah paham. Kita juga ngomong kepada si B, si A itu sebenarnya begini, kamu itu salah paham. Walaupun kita itu ngomongnya tidak jujur, bohong tidak masalah untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang berselisih.
Yang ketiga, bohongnya seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya demi untuk sebuah keharmonisan rumah tangga. Bohong yang bagaimana? Ya, misalnya dimasakkan sama istrinya, gimana rasanya? Ya, ngomong enak aja, walaupun sebenarnya tidak enak. Tidak apa, nanti kalau tidak enak dibanting piringnya. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Tapi selain itu tidak diperbolehkan berbohong, dan bohong bisa menghilangkan pahala puasa. Bisa menghilangkan pahala puasa berbohong itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwatin. Melihat kepada orang yang haram dilihat, atau melihat kepada orang yang boleh dilihat tapi dengan syahwat. Misal di sini ada Mbak Eni ya sama Mbak Diana. Boleh enggak Mbak Eni lihat Mbak Diana? Boleh ya? Boleh. Tapi kalau ngelihatnya syahwat, pahala puasanya hangus. Atau laki-laki sama laki-laki itu sama. Kalau kepada yang haram, tidak usah bahas syahwat atau tidak syahwat, otomatis dosa dan pahalanya hilang. Kepada yang haram ya banyak contohnya itu. Laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, ya sama. Walaupun ada beberapa kondisi yang dimana seorang laki-laki boleh melihat kepada seorang perempuan, salah satu diantaranya urusan pengajaran, sebuah pendidikan itu boleh. Pengobatan, dokternya terlalu alim, jadi sampai ditutup matanya, haram. Pasiennya perempuan, ya repot. Urusan jual beli boleh, penjualnya ini juga terlalu alim gitu. Begini. Berapa harganya? Jangan lihat saya. Boleh kalau urusan jual beli tidak apa-apa. Ya sekedarnya saja, jangan dipelototi. Nanti takut ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau kepada yang haram, kalau pandangan pertama itu tidak dosa. Misalkan ada seorang laki-laki noleh ke kanan, tiba-tiba ada cewek yang sangat cantik dan juga pakaiannya sangat minim. Ya. Boleh. Tidak sengaja. Tapi harus balik kanan, balik kiri. Tidak boleh diteruskan. Yang pertama itu tidak apa-apa. Selanjutnya itu yang jadi masalah. Tidak apa-apa kalau yang pertama itu. Itu kok ada perempuan pakaiannya kan mestinya pakaian adiknya, itu kok dipakai itu. Ya sebenarnya perempuan tuh kadang agak ribet ya. Pakaian serba mini, serba minim. Coba lihat kalau yang pakai rok mini itu, cara duduknya tetap dia merasa tidak nyaman, pasti ditutupi. Ya kalau harus ditutupi, kenapa tidak pakai jas hujan saja, kan nyaman, ketutup semua itu. Anti air, anti gores. Yang kelima, al-yaminul kadzibah. Apa artinya al-yaminul kadzibah? Sumpah palsu. Kalau alamat palsu itu judul lagu. Sumpah palsu itu juga sama. Jangan gampang-gampang sumpah, apalagi pakai nama Allah, demi Allah. Hal-hal yang sepele tidak usah gampang-gampang demi Allah. Biasa-biasa saja, tidak usah demi Allah, karena itu resikonya besar. Bawa nama Allah. Ya kalau tidak percaya sudah biarkan. Tidak usah demi Allah. Apalagi untuk membela hal-hal yang memang tidak benar, yang sifatnya itu dia melakukan sumpah palsu, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Yang keenam,
dan juga termasuk yang ketujuh kalau kita perinci, mengucapkan qauluz zur. Qauluz zur itu mengucapkan kata-kata yang kotor, yang tidak baik, yang jorok. Ya tidak usah dicontohkan, banyak. Pokoknya yang jorok, yang kotor, yang tidak bagus, itu juga bisa menghilangkan pahala puasa. Wal amalu bihi, apalagi mengamalkan dari kata-kata itu. Maka jika dilakukan pada saat orang itu berpuasa, bisa menghilangkan pahala puasa. Ini sesuai dengan hadis Nabi, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan buruk dan mengamalkan ucapan buruk itu, maka tidak ada pentingnya bagi Allah dia itu meninggalkan tidak makan dan tidak minum. Urusanmu itu. Kalau kamu tidak makan, tidak minum, artinya puasa, tapi di sisi yang lain kamu mengucapkan hal-hal yang buruk atau mengamalkannya, sudah, tidak ada urusannya untuk saya, ngasih pahala dan lain sebagainya, tidak ada. Itu beberapa hal yang bisa menghilangkan pahala puasa atau yang biasa kita sebut dengan istilah muhbitat. Dan besok kita akan membahas mubtilat. Mubtilat itu hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Dari sini ada yang mau bertanya, silahkan. Insyaallah hari Minggu akan saya bagikan keterangan singkat seputar puasa. Ada 4 halaman gratis, buletin puasa. Wajib hadir hari Minggu insyaallah. Buletin puasa. Jadi membahas tentang syarat sah, syarat rukun yang membatalkan puasa, yang menghilangkan pahala puasa, kesunahan puasa, kemakruhan puasa, berbahasa Indonesia, gampang, tinggal baca saja. Insyaallah hari Minggu akan saya siapkan dulu dan akan saya cetak dulu. Silakan yang mau tanya. Ada? Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.